Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1089 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Insiden Pengepungan. Judul tersebut merujuk kepada keadaan di Pulau Egghead. Seperti yang kita tahu dari bagian akhir chapter lalu, kapal-kapal dari Angkatan Laut telah mengepung pulau tersebut. Dengan begitu, maka bajak laut topi jerami yang sedang berada di sana akan segera menghadapi masalah besar. Masuk ke dalam cerita, telah diketahui berbagai hal menarik dari chapter terbaru ini. Pertama, berita tentang Garp yang menghilang di Pulau Beehive telah dimuat di koran dan tersebar ke berbagai tempat. Berita memang selalu tersebar dengan cepat, sehingga informasi-informasi terbaru dapat diketahui oleh banyak orang dengan mudah. Jadi, orang-orang telah mengetahui bahwa Garp melancarkan serangan ke pulau bajak laut itu demi menolong Koby yang diculik oleh bajak laut Kurohige. Jika demi menyelamatkan seorang murid, Garp tidak ragu untuk melancarkan serangan ke markas seorang Yonko hanya dengan pasukan sedikit saja. Garp memang sudah tua dan kemampuannya pun dia akui sendiri telah menurun. Namun, nyali Garp sepertinya masih sama besar seperti ketika dia masih muda. Garp tidak takut dengan para bajak laut yang mengeroyoknya di Pulau Beehive. Serangan Garp ke sana pun sukses menyelamatkan Koby. Bahkan semua marinir yang ikut bersama Garp juga bisa pulang dengan selamat. Namun sebagai gantinya, Garp kalah dan keadaannya tidak lagi diketahui. Berita tentang Garp tentu merupakan berita besar karena kita tahu Garp memiliki reputasi yang hebat dan nama yang melegenda. Pada chapter terbaru ini akan diperlihatkan orang-orang memberi komentar dan bereaksi setelah mereka mengetahui berita tentang Garp. Namun masih belum dijelaskan siapa saja orang-orang yang dimaksud itu. Hal menarik kedua, selain berita soal Garp, ada pula berita tentang bencana yang terjadi di seluruh dunia. Keadaan dunia saat ini memang telah semakin panas dan jauh dari kata baik-baik saja. Berbagai hal besar dan tidak terduga seperti bencana-bencana terjadi di berbagai tempat. Namun, bencana yang dimaksud dalam chapter ini belum jelas bencana apa. Entah apakah sebagian besar dari bencana yang dimaksud merupakan bencana alam, atau malah seluruhnya adalah akibat ulah dari pihak-pihak tertentu, seperti yang dilakukan oleh pemerintah dunia terhadap kerajaan Lulusia. Ketiga, akan ada kabar juga mengenai kerajaan Lulusia. Seperti yang kita tahu, kerajaan tersebut sudah hancur. Serangan Mother Flame dari pemerintah dunia memiliki kekuatan yang sangat besar, sampai-sampai mampu membuat satu negeri hilang seketika. Diketahui bahwa serangan dari Mother Flame ternyata meninggalkan bekas. Tempat di mana dulunya kerajaan Lulusia berada, sekarang telah menjadi suatu lubang yang sangat besar di lautan. Permukaan air di sekitar lubang itu mengalami kenaikan yang unik dan misterius. Keempat, Pulau Egghead akan kembali diperlihatkan. Ada banyak sekali Vice Admiral yang berada bersama dengan Kizaru dan Gorosei Saturn. Serangan ke Pulau Egghead memang melibatkan banyak sekali marinir karena ada 100 kapal yang bergerak ke sana. Di antara 100 kapal itu, tentu ada banyak Vice Admiral yang ikut serta. Skala kekuatan tempur yang dibawa oleh Angkatan Laut sebanding dengan skala kekuatan untuk memulai suatu perang besar. Admiral Kizaru dan Gorosei Saturn benar-benar tidak meremehkan bajak laut topi jerami dan Vegapunk karena mereka menggerakkan kekuatan tempur yang luar biasa. Para Vice Admiral berdiskusi dengan Kizaru dan Gorosei Saturn tentang bagaimana cara mereka memblokir semua pintu keluar yang berada di Pulau Egghead. Mereka ingin menghalangi semua rute yang bisa digunakan oleh bajak laut topi jerami untuk melarikan diri. Pengepungan yang akan dilakukan oleh Angkatan Laut di Pulau Egghead benar-benar sangat ketat, sehingga keadaan di sana akan menjadi semakin seru. Besar kemungkinan, insiden Egghead ini akan menjadi salah satu masalah paling sulit yang harus dihadapi oleh bajak laut topi jerami. Setelah mengalahkan Kaido, tentu tantangan yang harus dihadapi akan semakin sulit. Di Pulau Winner, Lau juga berhadapan dengan Kurohige. Di Pulau Elbaf, Kid berhadapan dengan Shanks. Nah, di Pulau Egghead ini, Luffy harus berhadapan dengan Kizaru dan Gorosei Saturn. Musuh yang mereka hadapi setelah pergi dari Wano Kuni memang semakin berbahaya.
Kelima, akan ada kilas balik singkat tentang Vegapunk, Sentomaru, dan Kizaru. Seperti yang kita tahu, Sentomaru sangat menghormati Kizaru dan keduanya seperti memiliki kedekatan tertentu. Di Sabao di 2 tahun lalu, Sentomaru bahkan selalu memanggil Kizaru dengan sebutan paman. Bukan berarti mereka memang paman dan keponakan, melainkan mungkin karena rasa hormat Sentomaru kepada Kizaru. Semoga saja dalam kilas balik singkat yang akan diperlihatkan nanti akan sedikit menjelaskan tentang apa sebenarnya yang pernah terjadi sampai-sampai Sentomaru sangat menghormati Kizaru. Namun, dalam insiden Egghead, sayangnya mereka berdua harus berada di pihak yang berbeda. Karena Sentomaru akan membela Vegapunk, walau dia tahu ada resiko yang sangat besar di balik tindakan nekatnya itu. Vegapunk adalah target pemerintah dunia sekarang ini. Berada di pihak Vegapunk sama saja dengan menjadikan diri sendiri sebagai musuh pemerintah dunia dan angkatan laut. Sejak awal, Sentomaru sudah tahu itu, tapi sepertinya dia siap atas segala konsekuensi. Bahkan, dalam beberapa chapter yang lalu, Sentomaru telah memerintahkan Pasifista Mark III untuk memastikan keselamatan dan pelarian dari Vegapunk. Keenam, pada bagian akhir chapter, York akan dimunculkan kembali. Klon Vegapunk yang berkhianat itu memiliki rencana yang telah dia susun, dan satu persatu mulai dia lakukan. York meminta tolong kepada Gorosei untuk menyelamatkan dirinya dari Luffy. Bersamaan dengan itu, bajak laut topi jerami akhirnya ditampilkan kembali. Mereka juga sepertinya telah menyadari bahwa mereka telah dikepung. Itulah berbagai hal yang diketahui dari spoiler yang sudah beredar. Cerita dalam manga One Piece ke depannya nanti pasti akan sangat menarik. Kita akan melihat pertempuran besar yang melibatkan angkatan laut dan bajak laut topi jerami. Seperti apa kekuatan dari Gorosei Saturn, kemungkinan besar akan ditampilkan. Kizaru juga pasti akan mengeluarkan seluruh kekuatannya tanpa ragu, karena dia tahu sekarang ini Luffy telah menjadi semakin kuat. Sedangkan di pihak Luffy, dia dan para krunya pun akan mengeluarkan seluruh kemampuan mereka. Selain itu, jangan lupa juga bahwa pihak-pihak lain seperti dari pihak bajak laut Kurohige berpotensi ikut serta. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1089. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.